Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini surat edaran Men 4 RB terbaru untuk seluruh honorer. Kedua, tenaga teknis administrasi gerak cepat, ini surat sakti. Nah, Bapak Ibu terkait dengan surat edaran Men 4 RB terbaru ini, tentunya ini adalah surat Men 4 RB yang akan membuat Bapak Ibu honorer di seluruh tanah air berbahagia di tahun 2023 tahun ini. Terutama di sini ditekankan seluruh honorer dan honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa surat edaran Menteri Pan-RB terbaru ini, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNet.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Men 4 RB Abdullah Azwar Anas untuk seluruh honorer akhirnya terbit juga. Dan surat ini adalah memberi harapan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, terkait apa Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini sampai selesai. Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SE Men 4 RB dengan nomor B garing 1527 garing M.SM.01.00 2023 tertanggal 25 Juli itu menjadi angin segar bagi seluruh honorer Indonesia yang saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, dengan surat ini maka apa yang ditunggu oleh Bapak Ibu honorer selama ini terjawab secara resmi. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta para pejabat pembina kepegawaian PPK memperjelas status serta kedudukan honorer kategori 2 maupun tenaga honorer non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Para PPK yang dimaksud di sini adalah kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengecek informasi terkait dengan RUASN yang telah diuji secara publik. Ada 3 mekanisme penyelesaian honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau manajemen P3K, bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu, maka sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 49 2018, aturan tersebut akan berlaku pada 28 November 2023. Ini ujar Menteri Anas dalam surat edaran terbarunya. Dijelaskan dalam surat edaran bahwa melihat banyaknya masukan, aspirasi, dan berbagai pihak bahwa honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan tugas pemerintahan ya di bidang pelayanan publik, maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini langkah strategis ini yang kita tunggu-tunggu realisasinya,
Tentunya dengan surat ini, maka jelas keresahan dan kegalauan honorer selama ini pasti akan terjawab. Nah, adapun langkah-langkah yang diharapkan dilakukan seluruh PPK instansi pusat dan daerah sebagai berikut. Pertama, PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kedua, dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer non-ASN atau honorer selama ini. Yang ketiga, PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah bisa dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi, tentunya wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tegas Menteri Anas selaku Menpan RB. Kemudian surat edaran Menteri Pan RB jadi surat sakti jadinya. Nah, Bapak Ibu merespons surat edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut. Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 FHTTA K2 Rianto Agung Subekti langsung bergerak cepat. Nah, ada apa gerak cepat yang dilakukan oleh Ketua Forum ini, Bapak Ibu, untuk honorer tenaga teknis administrasi kategori 2, tentunya karena memang ini adalah satu surat sakti yang sangat menguntungkan para honorer. Dia menginstruksikan seluruh honorer kategori 2, khususnya tenaga teknis administrasi, untuk merapat kepada masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, terkait dengan beredarnya surat edaran Menpan RB terbaru ini. Dia pun meminta seluruh honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi untuk menggandakan surat edaran Menpan RB tersebut dan membawa kepada masing-masing kepala daerah serta mengawalnya. Kepala daerah harus tahu bahwa tidak ada itu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi resmi Bapak Ibu ya. Kalau selama ini hanya informasi semata terkait dengan pelarangan PHK itu, maka dengan adanya surat resmi dari Menpan RB ini, maka jelas ini adalah resmi bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini kepada seluruh honorer termasuk kategori 2 tenaga teknis administrasi. Ini tegas Kang Itong, sapaan akrabnya kepada jpnn.com pada hari Kamis 27 Juli 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Dia mengimbau honorer tenaga teknis administrasi untuk merapatkan barisan dan mengawal surat edaran Menpan RB tersebut. Sebab ini menjadi surat sakti untuk mengadakan kemungkinan terjadinya PHK massal terhadap honorer. Sekarang kepala daerah tidak bisa lagi berkutik. Sudah ada surat Menpan RB yang menjadi bukti kuat tidak adanya pemecatan honorer pungkasnya. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan surat edaran Menpan RB, surat resmi Menpan RB terkait dengan pelarangan PHK massal yang akan dilakukan oleh para PPK atau para kepala daerah. Demikian informasinya. Semoga informasi ini benar-benar menjadi kenyataan dan hal ini menjadi pedoman kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, dalam hal melakukan satu gebrakan cepat demi keselamatan honorer di negeri ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.